Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Isdihar Salsabila Haq dari kelas 11 MIPA 6, absen 15, akan menyampaikan dakwah tentang adab menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam umumnya dibagi dua kaidah. Yang pertama, kaidah adab, dan yang kedua, kaidah mendapatkan pengetahuan. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang mencari ilmu dengan adabnya, maka Allah akan memberikan sedikitnya 3 keutamaan baginya, dibandingkan dengan orang yang sekedar mencari pengetahuan saja dengan menyampingkan adabnya. Maka bukan hanya orang itu kehilangan adabnya, tetapi juga ia akan berpeluang mendapatkan bencana dalam mencari pengetahuannya. Teman-teman pasti pernah merasakan materi yang sudah kalian pelajari susah untuk dipahami. Jika pengetahuan teman-teman ingin ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar dan kuat dalam ingatan, maka ini yang menentukan. Quran surat kedua Al-Baqarah di ujung ayat 282 yang berbunyi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kamu pengetahuan. Dalam arti di sini, seseorang yang memelihara adab dalam pengetahuan, terkhusus adab dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mencari ilmu, maka Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa Allah akan mempercepat pemahamannya terhadap pengetahuan, ditingkatkan kecerdasannya, dan dipermudah kemampuannya untuk mendapatkan pengetahuan. Apa saja ya adab menuntut ilmu itu? Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu, seperti Nabi Muhammad yang selalu berdoa dalam menuntut ilmu, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Artinya, ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Keempat, menjauhi maksiat. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, maka kita harus menjauhi diri dari maksiat. Karena maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Seperti kata Imam Mujahid, 2 orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Keenam, menyimak guru saat menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dan yang paling utama dalam adab menuntut ilmu, janganlah kalian pernah meninggalkan sholat. Dan yang perlu teman-teman ketahui, membaca Al-Quran juga merupakan bagian dari adab dalam menuntut ilmu. Dengan kita sering membaca Al-Quran, kita lebih dipermudah dalam menuntut ilmu dengan pikiran yang cemerlang. Oleh karena itu, untuk kita yang sedang berusaha menuntut ilmu yang bertujuan agar kita dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan, alangkah baiknya kita berusaha tetap menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah kita akan dipermudah segala urusan yang kita kerjakan dalam mencari ilmu. Demikian dakwah yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga dakwah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Khairul kalam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.